para milenial, kembali lagi sama gue Rizal di Ngobam, ngobrol bareng anak milenial. Oke, nggak kerasa ya kita udah beribu-ribu episode gitu teman-teman. Tapi kita nggak pernah kenal bosen buat terus berkarya dengan konten yang positif tapi menghibur gitu. Biar nggak kaku dan kayak orang-orang tua gitu. Karena kita generasi milenial gitu ya. Jangan lupa teman-teman sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita di Ngobam ini, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe karena kita membutuhkan apresiasi dari teman-teman. Juga teman-teman jangan lupa untuk berkritik, saran, ataupun yang lainnya silahkan komen di channel YouTube kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan dua pria tampan. Pria tampan, ganteng, dan juga berwibawa kali gitu ya. Nah, jadi kalau lewat-lewat di kampus, lewat-lewat di kisaran keramaian publik, orang-orang pasti, wah pada ngeliatin semua dah. Nah, teman-teman pasti kepo, pengen tahu siapa sih sebenarnya narasumber pada Ngobam hari ini gitu. Tapi sebelum kita perkenalan dengan narasumber kita, kami dari tim para milenial ingin mengucapkan duka kepada seluruh daerah di Indonesia yang hari ini sedang mengalami musibah bencana gitu, khususnya di Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat. Semoga bagi keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan semoga bagi seluruh korban dari bencana diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja bisa disapa dulu nggak Bang? Para milenial yang ada di kita tuh sampai Timor Leste penontonnya Bang. Gitu. Udah menjamah ke beberapa luar negeri gitu, tapi kita nggak pernah sombong gitu. Makanya kita sampein aja. Nah, dari ini Bang, kira-kira siapa namanya? Perkenalkan, nama gue Faris Kamal. Saat ini gue menjabat sebagai Ketua Sapma Pemuda Pancasila Komisariat Unsera periode 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Teguh Dirgantara, jadi misioner di bagian Sapma PPPC Kota Serang. Oke, pada malam hari ini kita udah kedatangan Bang Faris dan Bang Teguh, gitu dari Sapma, Satuan Pelajar Mahasiswa, Satuan Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan ngulik Pancasila sama Satuan Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila gitu. Tentunya karena identitasnya aja udah Pancasila, otomatis itu harusnya lebih Pancasilais dong, gitu kan. Nah, kira-kira bisa dikenalin dulu Bang, profil dari Bang Faris gitu sebagai apa, kemudian kesibukannya hari ini apa. Boleh mulai dari gue. Sesuai yang tadi, nama gue Faris Kamal, menjabat sebagai Ketua Sapma Pemuda Pancasila Komisariat Unsera periode 2020-2021. Kesibukannya hari ini sebagai mahasiswa, ya selebihnya ya kajian-kajian aja sama mahasiswa Unsera gitu, entah terkait itu Pancasila dan selebihnya gitu. Nah, untuk kesibukan gue ya itu aja sih sebenarnya mah, ya namanya mahasiswa gitu ya, paling nongkrong-nongkrong gitu lah. Benar. Nongkrong tapi produktif gitu. Oke. Bang Teguh nih sebagai dimisioner PC Sapma Kota Serang. Yes. Untuk gua sendiri sih lebih memilihnya lebih banyak kajian, edukasi dan pendalaman tentang Sapma. Oke. Karena kita juga sebagai anggota juga ini untuk merekrut orang dan mengajak orang itu nggak harus kita memilih orang yang tepat. Tapi kalau emang orangnya berkompeten dan rasa kepo yang besar, itu bisa membawa perubahan sebenarnya. Oke. Makanya di sini saya sebagai demisioner di tahun 2010 sampai 2013 pada saat itu mengajak sebenarnya anda paling kenal. Benar. Gini, waktu dulu di tahun 2013 ke atas saya belum kenal sama mereka. Belum kenal, niat saya cuma hanya sekedar silaturahmi dari yang terbawah dulu. Jadi komisariat kita, Unsera, sama PC-nya kota sama cewek. Juga sama sebenarnya sih orang-orangnya itu juga kenal juga masih kenal juga gitu kan. Udah kayak abang sendiri, udah kakak sendiri, jadi nggak sulit nyarinya. Oh, jadi organisasi ini organisasi juga itu memberikan kekeluargaan lah gitu ya. Kekeluargaan juga terkait lebih untuk banyak orang bikin slogan kita bukan saudara tapi lebih dari saudara. Cakep. Jadi makanya kenapa bilang itu karena pada saat di organisasi ini lebih memprioritaskan apa kegiatannya, apa edukasinya. Oke. Yang hitung promosi untuk mahasiswa baru. Benar. Untuk di ranah Untirta dan Unsera. Karena kita juga banyak ada cabang-cabangnya. Iya. Ada Unsera, ada Untirta, ada juga Kota Serangnya juga. Benar. Dan provinsinya juga. Kita juga semua provinsi udah kenal. Udah terbentuk juga Nusantara juga dan kita juga udah di nasional juga. Di teman kita di nasional juga. Artinya udah sering kenal. Oke. Tahan teman-teman tahan dulu ya. Pasti pada kepo nih. Yes. Pada kepo nih. Sebelum kita mengenal lebih jauh soal profil dari Sapma itu sendiri,
Kalau gue sih pengen nanya dari kira-kira kalau dari teman-teman sendiri itu dalam situasi pandemi COVID ini kesibukannya selain berkegiatan secara individu gitu ya, daily activity, kalau kesibukan organisasi ini apa aja sih gitu kan di tengah situasi pembatasan mobilitas gitu, interaksi. Nah, itu bagaimana cara mengakali agar organisasi atau khususnya SAPMA itu bisa terus berkegiatan dan beraktivitas? Yes. Bisa dijawab dari siapa dulu nih? Boleh Oke, Oke, dari Bang Faris dulu. gue buat menjawab kesulitan hari ini gitu ya bang. Hari ini sama Untera buat gimana cara kita tetap produktif gitu. Ya kita mulai dari kajian itu, tapi kita kajiannya mulai kita bisa menggunakan media yang lain gitu. Gimana cara kita bisa tetap kajian dan pengideologisan ya lewat online gitu, entah kita lewat Google Meet atau Zoom Oke. segala macam gitu. Iya, iya. Nah, selebihnya juga kita melakukan kegiatan-kegiatan kayak lomba-lomba, tapi juga sama via online. Kayak misalnya kita lomba poster, kita lomba Yes. puisi, tapi kita via online. Via gitu. online ya. Nanti penilaiannya sama dinilai sama kita, baru diumumkan pula lewat via online. Gitu. Jadi tetap memanfaatkan teknologi gitu ya. Iya. Jadi nggak ada alasan gitu di tengah situasi COVID, pembatasan mobilitas, teman-teman itu kerjanya rebahan aja gitu ya. Atau nyari-nyari COVID ini sebenarnya ada atau enggak itu kan sebenarnya nggak penting gitu ya. Lebih baik kita memproduktifkan diri kita dengan berbagai macam aktivitas dan kegiatan. Nah, sebelum itu kira-kira kalau menurut Bang Faris dan Bang Teguh sendiri kan ngomongin Pancasila itu kayaknya kalau gue sih kayak ngeri banget gitu ya, kayak berat banget. Walaupun di setiap apel dari SD sampai SMA, SMP, SMA itu diulang-ulang terus tuh. Ya. Pancasila, satu, Ketuhanan yang Maha Esa. ketuhanan gitu-gitu. Tapi kita kerap kali sulit buat mengamalkannya gitu. Bagaimana sih mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Nah, kalau menurut Bang Faris sendiri kira-kira apa sih Pancasila itu gitu? Dia semacam makhluk hidupkah gitu? Atau semacam apa gitu? Sebenarnya kalau kita berbicara Pancasila itu ya harus kita sepakati dulu bersama bahwa Pancasila adalah ideologi. Kita mulai dari situ dulu. Nah, ketika kita membedah apa itu arti sebuah ideologi, ideologi adalah konsepsi berpikir manusia tentang budaya, sosial, ekonomi dan politik. Maka ketika kita menyepakati bahwa Pancasila adalah ideologi, artinya kita berbicara gimana cara konsepsi ekonomi ini di Indonesia itu mengamalkan nilai Pancasila. Oke, Begitu pula berbudaya, berpolitik, agar kita tidak menghilangkan nilai Pancasila daripada rules ideologi kita. cakep. Begitu. Kalau menurut Bang Teguh kira-kira seorang gue nih udah cocok, udah bisa disebut Pancasilais nggak sih Bang? Atau apa indikatornya seseorang itu disebut sebagai orang yang Pancasilais gitu Bang? Gini, Pancasila itu bukan cuma hanya ideologi negara aja. Oke. Kan, tapi tertanam dalam hati kita. Hmm. Kita sebagai warga negara yang punya dominan lebih pedoman di Pancasila, kita terapkan hal itu. Iya. Karena kenapa lebih domankan lebih ke Pancasila dalam diri kita? Semua kultur, budaya, agama, ras itu nyambung semua. Iya. Kenapa? Makanya hal di luar dari Pancasila cuma hanya kreativitas dan lainnya, Iya. kreativitas, apresiasi ataupun pendapat orang juga, cuma tetap dalam jalurnya juga. Karena Pancasila itu nggak boleh di luar, nggak boleh dalam hal lain nggak boleh di luar Pancasila, harus sejalur. Iya. Karena kita sebagai warga negara, kita juga harus punya hal dalam diri kita tuh yang lebih prioritaskan dalam diri kita selain agama. Kita bernegara juga itu penting karena dalam diri kita itu hal yang wajar dan wajib. Oke. Nah, gue kan pernah baca-baca beberapa artikel gitu Yes. Bang. Tapi lupa tuh artikelnya apa, karena kan kotaknya sempit ya sama transparan gitu. Nah, jadi di setiap rezim nih, Soeharto itu kan Yes. pasti ada kebijakannya masing-masing gitu ya. Kalau Soeharto dulu ada P4 gitu. Yes. Orang suruh ngapain Pancasila. Yes. Tapi di zaman kayak gini nih, di zamannya generasi milenial itu kayaknya kalau misalnya penerapannya masih satu arah gitu ya, nggak dialog dan nggak menarik para milenial buat bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu kayaknya mulai dijauhin gitu. Iya. Nah, kalau menurut Bang Faris sendiri kira-kira gimana sih generasi milenial ini biar lebih ngerti gitu loh. Apa sih Pancasila itu, bagaimana cara mengamalkannya biar nggak disebutin aja pas di apel-apel mingguan gitu. Boleh kalau misalnya sebenarnya gue tadi dengar beberapa Pancasilais gitu ya, Bener. Bang Teguh segala macam. Sebenarnya mah itu relatif sih gitu Bang. Yes. Relatif karena kalau kita mau melihat seberapa Pancasilais gitu ya, misalnya gue seberapa Pancasilais gitu, ya kita harus melihat dulu dari 5 sila itu, misalnya sila ketuhanan, kita harus senantiasa tiap langkah kita adalah untuk Tuhan gitu. Artinya kita sholat atau enggak gitu kan, kita bertingkah laku baik atau tidak begitu. Nah begitu pula dengan
milenial sekarang ketika misalnya milenial sekarang mengamalkan atau tidak gitu. Mereka hanya sebatas menghafal. Nah, kita kan harusnya bukan cuma menghafal, Iya. tapi kita harus memahami nilai daripada Yes. Pancasila gitu. Hmm. Itu adalah kunci poinnya yang utama. Nah, kalau mereka tidak tahu kunci poin itu, ya mereka tidak bakal bisa mengamalkan. Yes. Mereka hanya sebatas Tahu. tahu gitu sebutir daripada Pancasila, tapi realitanya pada kehidupan sehari-hari mereka tetap saja rasis, Oke. mereka tetap barbar segala Hmm. macam gitu. Dia tidak mempertahankan persatuan, apalagi dia menghargai nilai demokrasi begitu. Oke, jadi sebenarnya bisa aja gitu ya, Pancasila ini dikontekstualisasikan sesuai dengan zamannya gitu. Yes. Jadi nggak melulu soal Pancasila itu harus dihafal setiap Iya. minggu gitu. Betul. Kemudian Pancasila itu harus dijadikan doktrin gitu. Yes, Tapi bagaimana kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zamannya gitu. Kayak para milenial juga sebenarnya kita Pancasila banget gitu. Yes. Tapi emang nggak kita munculkan identitas itu gitu. Tapi dalam praktiknya kita menyebarkan nilai-nilai edukasi itu jadi penerapan Pancasila menurut kita. Hanya gitu. menganut ya. Menganut. Yes. Ya gitu. Nah, terus dari Bang Faris sendiri kira-kira sebenarnya apa sih yang membedakan antara Sapma dan PP gitu? Kan teman-teman pasti pada tahu lah ya gitu. Pasti ada di beberapa daerahnya ada pemuda Pancasila atau di Serang itu kan ada udah banyak lah gitu ya di kampus-kampus. Nah, itu apa yang membedakan antara Sapma dan pemuda Pancasila gitu, Bang? Kalau menurut cerita gitu, kita sebelum masuk Sapma kita bakal mempelajari sejarah daripada Sapma. Nah, dibentuknya Sapma itu sebagai laboratorium daripada pemuda Pancasila agar ketika misalnya dia selesai di Sapma, dia masuk ke pemuda Pancasila, yaitu dia bergelut di masyarakat segala macam. Mereka sudah memahami nilai-nilai yang harusnya bisa diamalkan dan pula gitu tidak bisa munafik gitu ya Bang. Di tubuh pemuda Pancasila itu banyak hal-hal yang orang-orang melihat itu dengan stigma negatif. Oke. Gitu. Maka dibentuklah Sapma ini sebagai laboratorium gitu. Nah, di kampus sendiri didirikan Sapma untuk membumikan Pancasila gitu di kampus biar tidak ada ideologi-ideologi yang lain begitu. Nah, itulah fungsi daripada kawan-kawan Sapma yang bergelut di kampus. Nah, begitu pula ketika naik ke tingkatan yang lebih tinggi di cabang, maka dia memiliki tujuan untuk membumikan Pancasila di tingkat kota begitu dan terus dan seterusnya sehingga di tingkat nasional. Oh, jadi berjenjang-jenjang gitu ya. Mulai dari kampus, kota, kabupaten, provinsi sampai nasional. Oke, ya. Oh, jadi cukup panjang juga ya jenjang kaderisasinya gitu ya. Oke. Nah, terus kira-kira kalau untuk teman-teman sendiri ini bisa harapannya teman-teman para milenial menonton video hari ini ya bisa mengambil nilai positifnya gitu bahwa pemuda Pancasila yang teman-teman tahu gitu yang biasanya ngambil nilai-nilai negatifnya, oh ternyata tentunya nggak begitu aja gitu. Tapi toh bisa juga dijadikan sebagai tempat untuk kita memproduktifkan diri gitu ya. Nah, kalau teman-teman Sapma sendiri baik di Unsera maupun di PC Kota Serang, hari ini kira-kira apa saja aktivitas yang dilakukan untuk bisa menjaring nih generasi milenial, para pemuda biar bisa terlibat gitu di Sapma sendiri gitu. Gimana kira-kira caranya, Bang? Kalau orang umum ya, yang dari mahasiswa, kita bisa, artinya Sapma itu satuan pelajar dan mahasiswa, bukan berarti kita juga membatasi, oh bukannya mahasiswa nih, bukan pelajar nih, tapi kita nggak boleh. Tapi kita semua boleh. Kita semua boleh. Artinya dalam hal itu kita bisa mengangkat positif orang lain. Oh, jadi kalau misalnya gue bukan pelajar dan bukan mahasiswa itu boleh aja masuk ya? Bisa, kenapa belum bisa? Tadi selagi itu masih muda. Itu utamanya sih itu selagi itu masih muda, itu bisa. Karena yang tua pun juga pasti bisa juga, hanya ada sedikit orang yang berpikir kalau tua mah dan muda tuh lebih beda aja. Karena kalau muda lebih banyak kegiatan, hal positif, dan kita juga dulu pernah ada kegiatan kayak baksos, terus membantu bencana untuk penanggulangan bencana. Artinya nggak ada kita main di kampus, tetap di Unsera, kita punya ranah lain. Oke. Jadi di luar juga itu masih punya, artinya kita punya tugas dan tanggung jawab di luar juga ada. Kenapa dibentuknya ada komisariat, PC kota dan provinsi? Kenapa dibentuknya seperti itu? Karena kita dalam satu komando. Iya. Sila-sila Sapma itu kan di pemuda Pancasila sendiri ada 2 cabang, ada 2 sayap. Yang kanan 234 SC, yang kiri Sapma. Terus kenapa sih dibentuknya Sapma? Oh, karena ada 234 SC, ada Sapma juga. Nah, makanya kita dalam satu komando, satu seragam juga, satu bapak juga, yang artinya
Oh, Jauh. nggak ada ibunya tapi bang. Nggak ada ibunya. Masya Allah, Masya Allah. Oh, Makanya yatim, piatu dia ya. Iya, makanya di Iya, sini benar. juga kita bukan berarti kita juga dengan organisasi lain kita ada kelas enggak. Enggak. Kita dalam hal sharing, dalam hal tanya jawab Q&A ataupun kayak hal yang belum tahu kita sharing, sok. Ya. Jadi kita juga nggak membatasi organisasi lain untuk ngobrol sama kita. Kita welcome untuk semuanya. Tapi hanya saja kita punya kegiatan pribadi dan itu Yang kaderisasi kalau di komisariat itu apa yang harus dilakukan gitu sama anggota-anggota atau mahasiswa yang belum masuk nih harus ngelapain dulu gitu. Lebih tentunya ketika satu mahasiswa mau masuk Hapma di Untera, mereka harus dikader. Tapi sebelum dikader, mereka bakal ada dialog-dialog, diskusi publik bersama, technical meeting, agar mereka bisa menentukan apakah dia serap atau tidak, dan dia memiliki bekal ketika mau kaderisasi. Benar. Ada rangkaian technical meeting yang membicarakan tentang materi pokok kita gitu. Barulah nanti bakal dikader. Yang isinya dengan materi-materi dan gimana cara mengaplikasikannya dan sebagainya macamnya gitu. Iya. Oh, jadi proses itu harapannya bisa mencetak mahasiswa agar bisa tahu gitu ya. Nggak sembarang masuk aja deh organisasi gitu. Oh, gue suka nih sama senior ini nih. Nah, biasanya gitu tuh bang. Oh, gue ngefans nih sama senior ini, ikut organisasinya gitu. Tapi nggak tahu. yang ganteng kan. Iya benar. Itu dicari orang. Iya, tapi ada juga yang jelek bang. Iya, tapi dia berkonten. Iya benar. Karena mulutnya tuh sono-sono tuh. Iya. Iya, ada juga sih gitu. Cuma dikit kali ya. Iya. Banyaknya ya orang pengen cari tahu, ikut organisasi dan cari tahu profil organisasinya itu apa gitu. Jadi jangan sembarang masuk organisasi. Iya. Karena itu juga membawa diri kita juga mau kayak gimana nantinya. Iya benar. Gitu kan kalau emang cari organisasi komunitas aja dulu deh. Gitu tuh. Komunitas juga punya struktural kok. Benar. Komunitas juga punya kegiatan yang positif juga, punya ngebantu juga dalam masyarakat juga. Sebelumnya kan kalau komunikasi sama komunitas dan organisasi kan berbeda. Iya. Hanya bedanya aja kalau di komunitas itu hanya ketua, wakil dan sekjen. Tapi kalau di organisasi kita semua keseluruhan. Itu lebih kompleks ya. Lebih kompleks, artinya lebih birokrasinya lebih jelas. Iya. Gitu kalau cuma hanya kelompok, bisa kelompok aja. Tapi kita wadah gitu loh. Wadah bisa dimasukin kayak air, kopi dan lain-lain. Kita nampung gitu. Oke. Nah, kalau apa sih yang membedakan antara Sapma dan organisasi-organisasi lain itu, Bang? Atau organisasi mahasiswa lain itu? Apa yang membedakan dan apa yang menjadi ciri khas karakter? Gimana Bang Faris kira-kira? Oke. Kita bahas ya. Kalau misalnya kita berbicara, tapi hampuran ya sebelumnya buat mungkin ada para orang yang ikut organisasi gitu kan. Oh, jadi para milenial kan banyak ya Bang. Iya, Ada organisasi Ikatan Mahasiswa Lebanon. Lebanon pas itu nonton dia. Ikatan Mahasiswa Lebanon. Kemudian keluarga mahasiswa Irak. Wah, dia juga nonton. Nah, jadi jangan berkecil hati gitu. Ya, gimana lanjut Bang Faris? Sedikitnya gini, kalau kita berbicara organisasi kampusnya luar biasa banyak gitu. Ada saya sebutkan contohnya misalnya Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia gitu. Dengan ideologi marxismenya, dengan Soekarnoisnya begitu. Ada juga HMI dengan keislamannya, PNI dengan keislaman TNU-annya gitu. Nah, kalau Sapma, apa yang kita tawarkan? Kita ideologinya adalah Pancasila. Ketika kita melihat satu permasalahan, pisau analisisnya adalah Pancasila. Itu yang bisa dibanggakan oleh kawan-kawan Sapma. Contoh test case-nya adalah hari ini kita mau melihat bagaimana relevansi ataupun gimana kesesuaian daripada Omnibus Law. Begitu yang sedang ramai hari ini kan. Nah, kawan-kawan Sapma melihat sebuah Omnibus Law itu pisau analisisnya adalah Pancasila. Kita melihat apakah Omnibus Law hari ini sesuai gitu dan baik untuk masyarakat. Apakah ini benar untuk kepentingan masyarakat? Tidak adakah nilai-nilai yang berbenturan dengan Pancasila? Nah, begitulah. Karena kalau kita belajar tentang Pancasila, ketika kita mengaplikasikannya untuk ekonomi, nah itu kita bakal melihat ada yang namanya sosionasionalis ketika kita melihat serapan dari Pancasila. Sosionasionalis, sosiodemokratis, nanti melahirkan Trisakti Pancasila gitu, sebagai bagaimana kita melihat satu persoalan. Kita harus berdikari secara ekonomi baru kita bisa berdaulat secara politik. Begitu. Maka pisau analisis kita adalah Pancasila untuk melihat satu persoalan yang ada di masyarakat hari ini. Oh, jadi pembedaannya adalah Pancasila ini yang jadi kita tuh lebih Pancasila. Jadi prototipe gitu ya. Dari organisasi SAPMA, Satuan Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila gitu. Nah, kemudian selanjutnya kalau menurut Bang Faris sendiri kira-kira seberapa penting sih mahasiswa gitu ya atau pemuda deh kita katakan itu harus berorganisasi gitu. Tentu kalau berbicara penting atau
tidak penting, itu sangat penting berorganisasi. Karena Betul. dengan adanya organisasi, kita bakal bisa berdialog dengan orang-orang yang lebih dahulu, maka kita memiliki relasi yang banyak. Dan hari ini gue pun orang yang masih baru gitu di Sapma, bisa dibilang baru karena gue di tahun 2019 masuk kampus dan gue mengenal Sapma. Dan hari ini gue bisa bertemu dan mengenal orang yang jauh angkatannya dibanding gue, dan hari ini gue bisa kenal sama Bang Teguh yang dia bergelut lebih lama di tahun 2010 sampai 2013. Oh, ya. Nah, begitu pula gue bisa bertemu senior-senior orang lain, gue bisa berbicara, berdialog, bagaimana gue bisa berkehidupan di kemudian hari. Gitu. Jadi organisasi bisa jadi wadah untuk menempa diri kita ya, melatih soft skill gitu-gitu. Tapi selain daripada itu, kira-kira kalau fungsi lain dari organisasi itu kan sekarang banyak sih organisasi gitu ya. Organisasi yang terlarang ada juga katanya gitu. Nah, kalau dari Sapma sendiri kira-kira apa yang harusnya dilakukan gitu? Kenapa para milenial ini harus ikut Sapma gitu? Apa? Biar sekalian promote gitu. Lumayan kalau misalnya ada orang yang ikut kan, kemudian komen itu bisa direkrut jadi anggota. Jadi gini, sebenarnya kenapa kita harus berorganisasi? Sebenarnya orang yang itu relatif. Ada yang sebenarnya gini, orang berorganisasi itu orang yang saya bilang keponya tinggi banget. Oke. Rasa ingin tahunya besar, dia pengen tahu apa sih ini, apa sih itu. Sebenarnya kalau dalam hal kita sama satu sesi tanya jawab, enggak berorganisasi kita bisa. Nanya narasumber, nanya yang udah tokoh dan berpengalaman itu juga bisa. Cuma Sapma ini lebih ke domainnya ke semua. Oke. Jadi semua kita bisa tampung, kita semua bisa bahas, kita bisa bedah juga. Artinya nggak cuma satu orang, kita juga semua. Gitu loh. Makanya kenapa saya suka organisasi? Biar kita lebih mengenal dan lebih attitude sebenarnya. Attitude dalam kita berbicara. Misalkan contoh, saya fakultas hukum nih, saya kuliah di hukum. Gimana sih cara ngobrol dengan hakim? Kita ada caranya tuh, gitu. Ada caranya, nggak asal kita ngomong kayak contoh kayak orang biasa ngobrol sama hakim. Ya kan nggak gitu. Artinya kita punya attitude lah. Cara berbicara, cara berbicara, pembelajaran juga itu penting. Sebenarnya pembelajaran juga di organisasi juga nggak di organisasi juga. Cuman kan lebih ke elitnya, kita lebih intelektualnya kita di organisasi gitu loh. Lebih jelas. Oh, ini yang intelektual nih organisasinya. Lebih afdol kalau ikut organisasi gitu. Benar-benar intelektual. Walaupun sebenarnya di kampus juga ternyata nggak cukup gitu buat belajar. Di luar juga harus. Iya, betul. Oke. Untuk para milenial kira-kira ada sosial media nggak yang bisa dikunjungi dari Sapma Unsera atau dari PC Kota Serang? Kalau Instagramnya atau YouTube-nya atau segala macam sosial media itu apa aja yang bisa di-follow, ikuti? Kalau buat Unsera, sosial media kita ada Instagram, boleh di-follow Sapma PP_Unsera. Nah, di situ ada rangkaian kegiatan-kegiatan kita sebagai media promo. Kita mempublikasi kegiatan apa kita di kampus dan di Serang umumnya gitu. Kalau buat Sapma Kota Serang, hari ini IG-nya bisa di-follow juga, Sapma PP Serang. Nah, itu bisa di-follow. Oke. Jadi teman-teman jangan lupa follow akun media sosial dari Sapma Kampus Unsera atau PC Kota Serang. Untirta Unsera Kota Serang. Dan kampus-kampus yang lainnya jangan lupa di-follow gitu. Karena follow gratis. Oke. Nah, para milenial, nggak kerasa kita udah 20 menit berbincang-bincang sama Satuan Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila di Unsera dan PC Kota Serang gitu. Nggak mungkin kita cukup untuk membedah secara keseluruhan karena waktunya juga terbatas. Teman-teman bisa langsung follow akun media sosial Sapma dan juga di direct message dicari tahu apa itu Satuan Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila. Oke, teman-teman, cukup segini aja paling segmen Millennial Talk hari ini. Semoga bisa memberikan nilai-nilai positif, edukatif kepada seluruh para milenial semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel para milenial. Oke, sebelum menutup kita mau jargon dulu apa gimana? Yel. Oh, yel. Iya, benar. Mau siapa yang mimpin? Mas Bro bilang Pancasila, kita bilang abadi 3 kali. Oh, Bang Teguh aja dah. Oh gitu. Ya, ikut. Oke. Pancasila abadi. Pancasila abadi. Pancasila abadi. Merdeka. Oke, jangan lupa follow, komen, dan subscribe. Goodbye.